Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Ezra Lukman dari Fakultas Teknik Universitas Udayana, jurusan Teknik Mesin dengan NIM 19055531132. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas metalurgi untuk menjelaskan tentang logam uranium. Jadi, uranium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang U dan nomor atom 92. Ia merupakan logam putih keperakan yang termasuk dalam deret aktinida di dalam tabel periodik. Uranium memiliki 92 proton dan 92 elektron, dengan elektron valensi 6. Inti uranium mengikat sebanyak 141 sampai dengan 146 neutron, sehingga terdapat 6 isotop uranium. Isotop yang paling umum adalah uranium 238 dan uranium 235. Uranium ditemukan pada tahun 1798 oleh Martin Klaproth, seorang ilmuwan dari Jerman. Nama uranium diambil dari planet Uranus yang ditemukan 8 tahun sebelumnya. Uranium terbentuk bersamaan dengan terjadi bumi, karena itu uranium dapat ditemukan di setiap batuan dan juga air di laut. Batuan yang mengandung uranium kadar tinggi disebut batuan uranium atau uranium ore, atau pitch blende. Peristiwa alam dan proses geologi telah membentuk uranium sebagai mineral. Karena mineral tersebut bersifat radioaktif dan untuk mendapatkannya harus melalui proses penggalian dalam tambang. Maka uranium seringkali dikenal juga sebagai bahan galian nuklir. Mineral uranium terdapat dalam kerak bumi pada hampir semua jenis batuan, terutama batuan asam seperti granit dengan kadar 3-4 gram dalam 1 ton batuan. Cara mendapatkan logam uranium adalah melalui proses tambang bawah tanah. Pada proses penambangan bawah tanah, setelah melalui proses eksplorasi dan identifikasi, maka selanjutnya adalah proses pengeboran di tempat biji uranium ditemukan. Saat proses pengeboran, air terus dialirkan untuk mencegah paparan radiasi langsung terhadap pekerja tambang. Prosedur ini juga dilakukan untuk tambang mineral lainnya. Biji yang dihasilkan terdiri dari U3O8 atau uranium oksida dan senyawa-senyawa lainnya. Senyawa ini masih harus dianalisis dengan alat pendeteksi beta gamma. Analisis ini dilakukan untuk mengukur kadar uranium yang terdapat pada mineral. Proses kimia baru dilakukan setelah biji diisolasi atau dipisahkan dari pengotor lainnya. Teknik yang digunakan untuk mengekstrak uranium dari biji adalah leaching atau pencucian. Proses leaching atau pencucian merupakan proses ekstraksi uranium dari biji uranium dengan cara mereaksikannya dengan asam atau basa. Sebelum proses leaching dilakukan, biji uranium diberikan perlakuan awal yakni roasting atau pemanggangan dan grinding atau penggilingan. Proses roasting dilakukan untuk membakar spesi karbonat yang masih terdapat dalam biji uranium dan membuat biji tersebut menjadi lebih reaktif saat proses leaching. Sebagai tambahan informasi, spesi karbonat merupakan matriks yang dapat menghalangi suatu senyawa untuk bereaksi. Pada beberapa kasus, biji uranium dipanggang bersama dengan garam untuk menaikkan tingkat kelarutan logam kontaminan, seperti vanadium pada proses leaching, sehingga logam uranium akan mudah didapat. Meskipun begitu, detail proses perlakuan awal tergantung dari kondisi dari tambang uranium. Namun, seluruh tambang selalu diawali dari perlakuan awal tersebut. Proses leaching menggunakan batuan asam atau basa. Pemilihan asam atau basa biasanya dilakukan atas dasar ekonomis, yang tergantung dari sifat biji uranium yang sudah didapat. Berikut adalah manfaat uranium. Pertama, sebagai proyektil atau penembus berbasis energi kinetik. Secara kimiawi, uranium merupakan logam yang berat berwarna keperakan yang sangat padat. Sebuah kubus uranium berisi 10 cm memiliki massa 20 kg dan secara umum 70% lebih padat dibandingkan timbal atau timah hitam. Pada suhu 600-700 derajat Celcius, dalam tekanan yang sangat tinggi, dalam logam Du akan menyala dengan sendirinya, membentuk kabut aerosol Du yang bersifat cair dan sangat panas. Sifat-sifat kimiawi dan fisik semacam ini menyebabkan kalangan militer menyukai Du untuk digunakan dalam sistem persenjataan. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga nuklir.
Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir kendali dalam reaktor nuklir dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Instalasi pembangkitan energi listrik semacam ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PTLN. Salah satu bentuk reaktor nuklir adalah reaktor air bertekanan atau pressurized water reactor yang skemanya ditunjukkan dalam gambar. Energi yang dihasilkan di dalam reaktor nuklir berupa kalor atau panas yang dihasilkan oleh batang-batangan bahan bakar. Kalor atau panas yang dialirkan keluar dari teras reaktor bersama air menuju alat penukar panas. Kalor atau panas dialirkan keluar dari teras reaktor bersama dengan air menuju alat penukar panas. Di sini, uap panas dipisahkan dari air dan dialirkan menuju turbin untuk digerakkan turbin menghasilkan listrik, sedangkan air didinginkan dan dipompa kembali menuju reaktor. Uap air dingin yang kembali mengalir keluar setelah melewati turbin dipompa kembali ke dalam reaktor untuk menjaga agar air di dalam reaktor tidak mendidih. Air juga dalam tekanan tinggi sebesar 160 atmosfer. Tidak heran jika reaktor ini dinamakan reaktor air bertekanan. Yang ketiga ini ada manfaat uranium di bidang pertanian. Yang pertama ada pemberantasan hama. Dengan teknik jantan mandul, radiasi dapat mengakibatkan efek biologis. Misalnya hama kubis. Di laboratorium dibiarkan hama kubis dalam bentuk jumlah yang cukup banyak. Hama tersebut lalu diradiasi sehingga serangga jantan menjadi mandul. Setelah itu, hama dilepas di daerah yang terserang hama. Diharapkan akan terjadi perkawinan antara hama setempat dengan jantan mandul yang dilepas. Telur hasil perkawinan tersebut tidak akan mentas. Dengan demikian, reproduksi hama tersebut terganggu dan akan mengurangi populasi hama tersebut. Yang kedua ada pemulihan tanaman atau pembentukan bibit unggul dapat dilakukan dengan menggunakan radiasi. Misalnya pemulihan padi. Bibit padi diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi dari dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh hingga dosis yang rendah yang mematikan. Biji yang sudah diradiasi itu kemudian disesamaikan dan ditanam berkelompok menurut ukuran dosis radiasinya. Yang ketiga itu ada untuk penyimpanan makanan. Kita mengetahui bahwa bahan makanan seperti kentang, bawang jika disimpan lama akan bertunas. Radiasi dapat menghambat pertumbuhan bahan-bahan seperti itu. Jadi, sebelum bahan tersebut disimpan, diberi radiasi dengan dosis tertentu sehingga tidak akan bertunas. Dengan demikian dapat disimpan dengan lebih lama. Baik, yang keempat di sini ada dari bidang industri, itu manfaat uranium beberapa adalah pemeriksaan tanpa merusak. Radiasi sinar gamma dapat dilakukan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan meronsen bahan tersebut. Teknik ini berdasarkan sifat bahwa semakin tebal bahan yang melalui radiasi, maka intensitas radiasi yang diteruskan makin berkurang. Jadi dari gambar yang dibuat dapat terlihat apakah logam merata atau ada bagian-bagian yang berongga di dalamnya. Pada bagian yang berongga itu, film akan lebih hitam. Yang kedua, fungsi uranium pada bidang industri adalah mengontrol ketebalan bahan. Ketebalan produk berupa lembaran seperti kertas film atau lempengan logam dapat dikontrol dengan radiasi. Prinsipnya sama seperti sebelumnya, bahwa intensitas radiasi yang diteruskan bergantung pada ketebalan bahan yang dilalui. Detektor radiasi dihubungkan dengan alat penekan. Jika lembaran lebih tebal, maka intensitas radiasi yang diterima detektor akan berkurang, dan mekanisme alat yang mengatur penekan lebih kuat sehingga ketebalan dapat dipertahankan. Yang ketiga ada pengawetan bahan. Radiasi juga banyak digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kayu, barang-barang seni, dan lain-lain. Radiasi juga dapat meningkatkan mutu tekstil karena mengubah struktur serat sehingga lebih kuat atau lebih baik mutu penyerapan warnanya. Berbagai jenis makanan juga dapat diawetkan dengan dosis aman sehingga dapat disimpan dengan lebih lama. Yang terakhir di sini ada karakteristik dari uranium. Yang pertama, uranium adalah logam radioaktif yang padat, berwarna keperakan, sedikit bersifat paramagnetik. Ia juga ulet dan lunak.
Logam tersebut menodai udara yang memperoleh lapisan oksigen gelap. Ketika berbentuk bubuk halus, uranium menyala secara spontan di udara. Yang kedua, uranium adalah logam yang sangat reaktif dan bereaksi dengan hampir semua elemen non-logam dan banyak senyawanya. Unsur ini larut dalam asam tetapi tidak larut dalam basa. Yang ketiga, ketika dalam senyawa, uranium sebagian besar ada dalam bentuk oksidasi 4 dan oksidasi 6. Yang terakhir, semua isotop uranium bersifat radioaktif, sebagian lebih dari yang lain. Radioaktivitasnya, khususnya kapasitas untuk menjalani reaksi berantai termonuklir, telah menyebabkan penggunaan uranium dalam pembangkit energi, baik untuk tujuan sipil dan militer. Baik, sekian dari saya, Michael Ezra Lukman, tentang penjelasan saya tentang logam uranium. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.